Memang benar Mas, kalau dulu itu banyak anak-anak yang kalau disuruh kuliah itu memang mereka memilih lebih kerja. Tapi kalau sekarang ini, kalau saya lihat ini malah justru banyak pemuda-pemuda yang sangat minat dengan kuliah. Karena apa? Karena nanti pekerjaan juga itu akan berpengaruh juga. Kuliah itu juga akan berpengaruh dengan pekerjaan nantinya. Apakah bisa menjamin Kak Nur? Ya kita kurang. Halo guys, kembali lagi di podcast Ilkom Bicara. Jadi kita kedatangan tamu yang luar biasa tentunya, dan ini bisa menjadi panutan kita bersama. Tentunya yang pertama, nantinya kita setelah lulus menjadi mahasiswa, nanti feedback apa yang bisa kita berikan, terutama ketika di desa. Terus yang kedua ini juga beliau terjun di dunia sosial kemasyarakatan, yang mana menjadi relawan dari komunitas Sobat Syukur. Ya, benar. Nah, ini kita kedatangan tamu bernama Kak Nur. Selamat datang Kak Nur. Selamat datang juga. Terima kasih sebelumnya ya. Iya. Gimana? Sehat Kak Nur? Alhamdulillah, kabarnya hari ini luar biasa, sangat sehat. Sangat sehat. Nah, kegiatannya apa saja sih Kak? Mungkin selain di relawan lah. Kalau kegiatannya memang saya juga masih mahasiswa juga. Selain juga mahasiswa, saya memiliki kesibukan, yaitu benar kata Mas Roni tadi, memiliki sebuah komunitas yang terjunnya di bidang sosial. Selain itu juga punya kesibukan kalau memang nanti diperlukan sebagai MC dan juga pendongeng juga. Iya. Kemarin juga waktu saya baca artikel di Kabupaten Tuban pernah juara 1 kayak. Alhamdulillah juara 1 dan menjadi perwakilan dari Kabupaten Tuban untuk ke provinsi. Itu yang dongeng. Yang dongeng. Ya. Berarti sibuk sekali kan Nur ini ya, jadwalnya padat. Bukan sibuk. Tapi menyibukkan. Ya lebih tepatnya masih cari-cari juga. Cari jodoh. Ya itu salah satunya harus mencari pendamping. Dan nanti harus yang megang keuangannya itu ada. Nah itu betul sekali. Karena kalau kita terlalu kebablasan, nggak ada yang istilahnya itu mengingatkan, benar. mengerim. Nah ya pasti serba susah. Iya benar. Nantinya butuh seseorang itu. Iya, seorang pendamping. Iya, seorang pendamping itu perlu. Nah itu Kak Nur, mungkin Kak Nur waktu menjadi mahasiswa mungkin bisa diceritakan pengalamannya. Oh iya, mahasiswa. Sebenarnya saya sebagai mahasiswa adalah dulunya memang ada salah satu orang spesial yang mengetahui dengan kebudayaan saya, sehingga saya dikasih tawaran untuk kuliah. Dan saya tanpa berpikir lama, saya harus mengambil karena jarang ada momen seperti ini. Jadi saya langsung ambil, saya siap menjadi mahasiswa gitu aja. Itu tahun berapa kan? Itu tahun berapa ya Mas Jero? Pokoknya ada. Tapi di situ saya sebagai mahasiswa, karena saya juga di sana juga menerima beasiswa juga, jadi saya juga harus membantu di sana juga. Dan alhamdulillah saya dipercaya oleh mahasiswa yang lainnya untuk memegang yang namanya perwakilan mahasiswa juga di sana. Tapi dulu itu kan Nur ya, masyarakat desa itu sangat kurang tertarik dengan pendidikan, terutama ketika di perguruan tinggi lah. Benar. Nah itu kan butuh proses yang begitu panjang juga untuk pembuktian kepada masyarakat desa itu. Iya benar Mas. Memang benar Mas, kalau dulu itu banyak anak-anak yang kalau disuruh kuliah itu memang mereka memilih lebih kerja. Tapi kalau sekarang ini, kalau saya lihat ini malah justru banyak pemuda-pemuda yang sangat minat dengan kuliah. Karena apa? Karena nanti pekerjaan juga itu akan berpengaruh juga. Kuliah itu juga akan berpengaruh dengan pekerjaan nantinya. Apakah bisa menjamin Kak Nur? Ya kita kurang tahu ya kerjanya apa dulu ya. Walau alam pokoknya ya. Nah terus ini Kak Nur ya, ketertarikan Kak Nur ini ketika memilih untuk menjadi founder di Sobat Syukur ini, awalnya itu gimana Kak Nur, kok
Soalnya itu sudah terkenal kan komunitas Sobat Syukur itu, terutama di media-media Tuban, terus sampai di IG Kabupaten Tuban itu terekspos komunitas itu. Iya. Kalau bicara tentang awalnya, awalnya memang itu saya diundang dari komunitas, tepatnya itu berada di Bojonegoro. Dan itu sendiri penggeraknya adalah ibu-ibu yang sudah berumah tangga, bahkan mereka punya anak 3, 2. Tapi merekanya itu menyempatkan waktunya setiap seminggu 3 kali untuk melakukan giat sosial seperti itu. Dan ketika itu juga saya sudah beberapa kali diundang oleh komunitas tersebut, tapi mungkin karena kesibukan atau apa ya, saya itu jarang bisa hadir. Tapi karena saya mendapatkan teman juga, mungkin juga sudah nggak asing buat teman-teman, ada Aulina Umaza itu juga mendapatkan undangan. Ketika kita sama-sama dapat undangan, terus kita istilahnya ngopi-ngopi malam lah sama Aulina. Terus akhirnya ya udah, kita harus berangkat. Siapa tahu nanti kita berangkat dari undangan itu bisa menginspirasi kita. Dan akhirnya ketika kita sudah mengikuti kegiatan tersebut dan kita bisa turun langsung menemui anak yatim piatu dan lansia di sana, tentunya kami sebagai pendatang baru ditanya kira-kira namanya siapakah, terus pengalamannya ketika mengikuti kegiatan ini seperti apa. Dan sontak ketika itu saya bercerita sambil menangis. Karena apa? Karena saya sendiri dari kecil juga sudah punya ibu. Mereka yang masih ibunya masih ada, mereka tidak pernah pulang, sehingga mereka orang tuanya rindu sampai mereka cerita dengan meneteskan air mata. Luar biasa. Dan setelah itu, setelah perjalanan pulang, saya sama Aulina itu berpikir, kenapa kita sebagai pemuda, kita sebagai mahasiswa kok masih seperti ini terus? Kenapa kita nggak peduli dengan orang-orang sekeliling kita? Masih banyak orang-orang sekeliling kita itu yang butuh kita. Coba kita kita adopsi kegiatan tersebut. Tapi itu nggak langsung kita adopsi. Kita masih ada jalan waktu itu seminggu, Mas. Jadi seminggu itu kita masih WA-an sama Aulina juga, gitu kan. Akhirnya ya udah Kak, kita ngopi, kita bahas tindak lanjutnya kita seperti apa. Dan di situ kita cuma bekalnya adalah Bismillah, kita niat untuk mengadopsi kegiatan tersebut sampai sekarang. Jadi ini Kak ya, teman-teman ini mengusung tema yang mana mahasiswa itu harus ikut berperan lah minimal di desa. Iya, ketika lulus ataupun sekarang belum lulus itu pun juga bisa kan ya. Nah, agar kisah dari perjalanan Sobat Syukur ini yang Kak Nur dirikan bersama Kak Aulina bisa menginspirasi mahasiswa di Uniro lah, lingkup kecil di Uniro, agar ikut tergerak gitu Kak di bidang-bidang sosial kemasyarakatan, tentunya memperhatikan lansia-lansia yang memang sudah tidak memiliki keluarga ataupun anak yatim piatu yang masih teringat-ingat oleh yang ditinggal ya maaf orang tuanya gitu. Benar. Terus ini Kak ya, kegiatan di Sobat Syukur itu apa aja sih Kak? Kegiatan kalau di komunitas kami itu kegiatannya memang sosial. Kita itu yang pertama adalah dulunya memang kita tujuannya adalah di lansia. Di lansia sendiri itu kita memberikan nasi kotak dan kita memeriksa kesehatannya mereka. Jadi itu kegiatannya setiap hari Jumat, Mas. Awalnya cuma lansia. Berjalannya waktu beberapa bulan kita langsung menambah lagi, kita menyantuni anak yatim piatu. Dan itu pun kita lakukan setiap hari Jumat. Kita memberikan mereka adalah nasi kotak. Kalau memang nanti ada donatur yang menitip dana kepada kita, ya kita kasihlah santunan berupa sembako ataupun apa. Nah itu Kak, sudah berapa tahun Kak untuk Sobat Syukur? Alhamdulillah tanggal 10 Juli kemarin kita ulang tahun yang ketiga. Luar biasa. Dan kita dihadiri banyak sekali komunitas yang ikut hadir mendoakan semoga kita tetap istiqomah. Amin. Berarti programnya ini konsisten di setiap hari Jumat ya? Alhamdulillah konsisten setiap hari Jumat. Kok bisa Kak sampai itu? Benar Mas.
Kalau kita menjaga bagaimana kita bisa konsisten adalah kita harus saling melengkapi. Misal kayak gini, sebuah komunitas kalau kita tidak saling melengkapi, justru akan membuat komunitas itu akan berhenti. Tapi saya itu mencoba kalau memang nanti semuanya adalah relawan. Jadi relawan kan kita nggak maksa. Jadi kita welcome, siapapun mau ikut kita welcome. Bahkan kemarin juga dari teman-teman Uniru juga sudah ikut. Jadi kita sangat terima kasih membantu kita meng-up juga karena berkat relawan-relawan yang ikut hadir sehingga nama kita juga bisa dikenal oleh kalian luar juga. Terus akhirnya kita pokoknya niatnya itu yang penting niat dulu. Kalau memang ada sesuatu yang bisa membuat semangat kita itu merendah, kita harus up terus, kita harus memberikan semangat. Pokoknya kita jangan pernah memaksa kepada relawan, karena yang nama relawan kalau dipaksa itu lama kelamaan mereka akan keluar sendiri. Bukan relawan, tapi paksa lawan. Jadi kalau saya kalau hari Jumat, kalau memang nanti kita sering komunikasi di grup Mas. Jadi kita ada grupnya. Jadi ketika hari Kamis itu kita pasti bahwa besok kegiatannya di sini dengan lansia dan yatim piatu segini. Jadi siapa yang bisa hadir. Jadi kalau sudah kita list kan kita tahu yang hadir. Kalau nggak ada yang list, mau nggak mau saya harus berkorban. Kalau itu Aulina juga harus berkorban. Berkorban tidak menerima job ataupun apa, biarkan kegiatan ini bisa berjalan. Oh gitu. Tapi ada titik kejenuhan nggak Kak untuk menjalankan ini sih? Ada sih Mas, namanya manusia itu pasti ada. Kejenuhan itu pasti ada. Nah untuk mengatasinya itu mungkin itu biasanya kejenuhan itu seperti apa? Kita harus ada program baru, harus ada program baru. Jangankan program kita itu seperti ini saja sehingga nanti bisa menjenuhkan kita. Bahkan relawannya akan ikut juga bisa jenuh. Alah paling cuma gini-gini aja kegiatannya. Kita harus programnya itu apa ya? Programnya itu apa? Kita harus menemukan program-program baru agar titik jenuh kita itu membuat kita semangat lagi. Gitu. Oke Kak, selanjutnya ini Kak yang mungkin bikin kepo teman-teman sih. Komunitas Sobat Syukur ini termasuk dalam lembaga yayasan atau gimana Kak? Maksudnya ada yang membawai atau memang real teman-teman sendiri murni yang buat atau gimana? Bisa dijelaskan mungkin? Ini adalah kegiatan real kita sendiri. Dulunya memang foundernya itu bukan saya sendiri, tapi ada dua, saya sama Aulina. Jadi kita itu istilahnya ketika kita kerja, kita banyak job yang masuk. Kadang kita itu bingung bahwa sedikit rezeki yang kita miliki adalah miliknya dari anak yatim piatu. Sehingga kita itu bingung wadahnya itu di mana. Ya udahlah, kita membuat sebuah komunitas ini. Jadi dulunya kita itu setiap hari Kamis kita iuran berdua. Kita berdua cari data sendiri, kita cari lansia sendiri, dan kita iuran sendiri, masak sendiri, kepak sendiri, dan bagi sendiri. Dan sampai sekarang emang kita nggak mau resmikan menjadi yayasan. Gitu. Karena takutnya kalau nanti yayasan, kita takut nanti kita tidak bisa istiqomah. Kita takut nanti niat dari awal kita tuh nanti malah melenceng. Jadi kita tetap niatnya ya udahlah, kita pengennya membantu mereka. Iya, luar biasa Kak. Nah, ini Kak mungkin yang menjadi kendala-kendala atau apalah yang mungkin bisa mempengaruhi sehingga program dari Sobat Syukur ini belum maksimal untuk jalannya. Kalau kendala boleh dikatakan adalah mengenai pendanaan juga. Ya. Karena pendanaan setiap seminggu sekali kan kita pasti mengeluarkan dana untuk nasi kotaknya juga. Itu pasti yang menjadi yang pertama. Yang kedua, kalau di akhir-akhir ini adalah kendalanya adalah kita relawan juga Mas. Karena apa? Relawan kita kan yang ikut kan kebanyakan memiliki sifat-sifat sendiri. Ada yang sebagai tim kesehatan, ada yang mahasiswa, dan juga ada yang masih sekolah. Jadi kita nggak ngiri sama merekanya karena merekanya juga punya kegiatan masing-masing. Makanya tadi Mas Roni bilang bahwa apa sih yang bisa membuat komunitas ini bisa istiqomah? Ya memang itu saling melengkapi dan harus menjaga komunikasi. Gitu. Komunikasi itu harus penting. Sangat penting itu Kak ya. Terus ini Kak, dari support pemerintah desa sendiri itu seperti apa Kak? Soalnya kan ini ya, sangat bagus kalau kita lihat dari programnya, terus relawannya juga itu
sangat konsisten dalam menjalankan sebuah program. Apalagi ini kan komunitas itu kan kita tidak ada keterikatan, apalagi kita sebagai bentuk relawan lah. Kan digaji akhirat lah pahala. Nah itu seperti apa Pak? Kalau dari pemerintahan, memang dari awalnya dulu saya menjalankan itu sering menemukan kerikil itu pasti, dan mendapat cemooh dari masyarakat itu sudah pernah dikatakan sok kaya, sok dermawan, sok apa itu pernah. Tapi kami berdua saling menguatkan bahwa ketika ada orang yang bilang seperti itu bisa menjadi campur semangat buat kita, sehingga kita harus tetap semangat dan kita buktikan bahwa kita bisa istiqomah sampai sekarang. Dan akhirnya ketika kita bisa buktikan, masyarakat sangat mendukung kita, bahkan dari pemerintahan sendiri sekarang sangat mengapresiasi kita. Bahkan ketika ada kegiatan santunan pun kita diberikan fasilitas di balai desa semuanya pokoknya. Terus ini Kak, ini kan momen-momen yang sangat rentan ya. Momen 2024 lah. Apakah ada perangan ini kontestasi politik 2024? Apakah ada dari si A si B yang mau ada kepentingan terus dengan memanfaatkan ini? Mungkin bisa dijawab atau tidak dijawab nggak apa? Yang namanya kalau sudah ada komunitas seperti ini pasti ada yang melirik Mas ya. Tapi itu kembali kepada kita sendiri Mas. Kita sebagai pengurusnya sendiri komunitas ini harus pintar-pintar memilah-memilih. Pokoknya itu aja sih. Harus pintar memilah-memilih. Pokoknya yang penting utamanya adalah niat kita. Yang pertama adalah ingin membantu mereka. Jadi kita harus kembali ke visi dan misi kita juga. Gitu ya. Pokoknya jangan sampai kita salah langkah sehingga itu bisa merusak semuanya. Soalnya yang instan itu belum tentu sehat. Benar. Kalau yang mendekati itu banyak Mas. Banyak ya. Ya kita bersyukur karena ketika kita banyak kenalan, kita pasti banyak relasi juga. Oh gitu. Mungkin bisa disepil Kak. Pokoknya intinya kalau saya seperti ini Mas, kalau saya mengatasi untuk pendanaan, biasanya kalau saya mengisi di berbagai tempat itu pasti saya akan menemukan orang-orang baru yang saya temui, dan itu saya juga bisa menambah relasi juga. Nah, ini adalah kesempatan saya harus menjabarkan bahwa saya di rumah itu punya komunitas seperti ini, dan program saya adalah tentang sosial. Siapa tahu sewaktu-waktu nanti dari relasi yang kita kenalkan adalah menjadi donatur tetap, itu pasti. Jadi saya harus betul-betul ngomong gitu. Iya, benar sekali. Terus ini Kak, mungkin bisa program dari Sobat Syukur ini untuk sebagai referensi teman-teman yang di desa lain, mungkin setelah melihat podcast ini terinspirasi ingin buat, apakah diperbolehkan? Sangat boleh Mas. Gini, makanya saya itu welcome dengan semua relawan yang pengen mengikuti kegiatan. Tujuannya apa? Biarkan mereka yang mengikuti kegiatan kami itu dia bisa mengadopsi. Ketika mengadopsi, mereka nanti bisa komunikasi dengan kita. Bahkan kita itu siap untuk mengawali kegiatan di desanya, relawannya akan ikut itu. Agar apa? Agar nanti semakin banyak pemuda-pemuda atau mahasiswa-mahasiswa yang bisa terjun ke bidang sosial, itu saling membantu. Kalau memang nanti kesulitan apa, nanti dari kami juga siap membantu. Itu sih Mas. Jadi kami itu inginkan setiap desa itu bahkan ada pemuda-pemuda yang bergerak tentang sosialnya itu. Memang itu jarang disentuh kayak. Iya. Jarang disentuh. Ya siapa yang nggak tahu? Mungkin teman-teman bisa menilai lah. Pokoknya teman-teman yang di luar sana, kalau memang kita tidak bisa membantu finansial, kita juga bisa membantu tentang tenaga, pikiran. Pokoknya yang namanya relawan itu pokoknya pokoknya. Nggak harus finansial. Kalau nggak bisa bantu ya tenaga. Kalau nggak bisa ya kita pamfletnya lah. Itu sudah termasuk relawan yang membantu kita. Gitu. Berarti ada banyak jenis relawan. Jenis ini ya. Nah ini Kak ya, ini sangat penting ya, penting buat kita ataupun mereka yang membutuhkan informasi inilah. Iya benar. Nah ketika kita sudah lulus dari kuliah, mungkin contoh kecil kontribusi seperti apa sih Kak yang bisa kita berikan ke desa lah minimal?
Kalau saya sendiri Mas ya, karena saya biasanya kuliah itu berarti kontribusinya adalah saya sebagai pemuda, saya harus mengikuti yang namanya Karang Taruna itu pasti ada. Saya pengalaman-pengalaman yang saya sebagai mahasiswa di sana, ilmu-ilmu yang saya dapatkan, saya harus benar-benar bisa membuat desa saya itu juga berkembang. Caranya bagaimana? Saya harus mengikuti yang namanya Karang Taruna. Dan saya juga kemarin dipercaya juga menjadi ketua Karang Taruna itu selama 3 periode jadi 10 tahun. Jadi itu adalah cara saya untuk bisa membuat kandidat terkuat ini kan Ri. Alhamdulillah kandidat terkuat. Atau mungkin tidak ada kandidat lain. Dan saya mencoba untuk bertahan. Selain di situ, saya masuk di situ, saya juga memberikan motivasi kepada anak-anak yang masih SMA atau apa, bahwa mending kamu kuliah karena kuliah itu nanti bisa menjamin pekerjaanmu juga lebih baik juga. Apalagi mindset kita kayak. Apalagi mindset kita itu beda dengan orang awam. Harus kita berubah. Kalau kita nggak merubah sendiri, siapa yang mau merubah? Iya. Kan nggak mungkin dia. Apalagi seperti itu sih. Pokoknya kita bisa berubah intinya dari diri kita sendiri, bukan orang lain. Iya benar. Terus ini Kak, ketika kita semisal Benar. ketika kita sudah lulus ingin memberikan kontribusi berupa gagasan, tenaga dan lain sebagainya, sudah masuk di Karang Taruna, tapi kurang disupport nih sama pemerintah setempat. Mungkin bisa berikan sarannya Kak. Soalnya kan sudah 3 periode ini memang kalau kita gali ini banyak berlian di periode 10 tahun luar biasa ya. Orang-orang sampai apal. Bukan apal, cenderung apa ya? Memang benar Mas, kita sebagai pemuda, pikiran-pikiran kita itu sangat diperlukan oleh desa seharusnya. Tapi ketika ada pertemuan-pertemuan itu dan kita berikan ide-ide kita, itu kadang belum bisa diterima. Tidak diterima Mas, kalau menurut saya belum bisa diterima. Mungkin kita tetap harus memberikan ide-ide kita. Jangan pernah kita sebagai pemuda istilahnya kecewa ataupun alah kemarin saya diundang ketika saya memberikan gagasan seperti ini tapi tidak dipakai atau tidak diterima. Itu jangan, karena apa? Karena kita tidak tahu apa yang diinginkan oleh desa kita ya Mas ya. Jadi pokoknya intinya ketika kita dapat undangan tentang apapun programnya itu, kalau bisa kita sebagai pemuda, apalagi kita sebagai mahasiswa, kita hadirlah. Minimalnya kita adalah memberikan ide kita. Mau diterima nggak terima urusan belakang dulu. Yang penting kita hadir. Kita bisa memberikan ide kita. Gitu. Karena ketika kita ada perkumpulan di desa itu, kita memberikan seperti itu sudah menjadi sebuah apresiasi buat desa sebenarnya. Ada beberapa pertanyaan juga sih dari teman-teman tim. Oh iya, dari sana ya. Dari sana. Nah ini Kak, terkait dengan peran-peran ataupun apa sih yang bisa dikerjakan mahasiswa di desa, yang bisa mungkin sedikit banyaknya membantulah pemerintahan desa. Misal contoh ya dalam segi administratif, mungkin kan bisa dibantu oleh teman-teman mahasiswa yang IT. Iya benar Mas. Mungkin gimana? Kalau kita lihat tahunnya ini adalah tahun zamannya serba internet juga. Mungkin kita juga yang pertama adalah kita perannya sebagai mahasiswa adalah mungkin kita bisa masukkan sebuah program pelatihan. Apalagi sekarang itu sangat banyak dibutuhkan itu pelatihan buat remaja-remaja, buat ibu-ibu PKK, mungkin bisa masuk di situ. Apalagi kalau mahasiswa itu pasti channelnya juga banyak memberikan pelatihan sehingga nanti bisa berkelanjutan. Terus yang kedua, mungkin buat mahasiswa juga bisa membantu terkait tentang up desa tersebut juga bisa lewat internet ataupun lewat misal kalau desa saya sendiri mungkin bisa tentang sejarahnya dibantu itu juga bisa. Oh ya, desanya Kak Nur ini di Kesamben Kak? Iya, Kesamben Lumpang. Dan komunitas Sobat Syukurnya ini di sana Kak ya? Desa, dan kita mencoba untuk keluar juga. Nah,
Nah itu Kak, untuk keluarnya itu sudah kemana aja? Kalau keluarnya itu sudah di desa-desa sebelah sih Mas. Ada di Kecamatan Tengel, Iya, kemarin. di Kecamatan Pelumpang, baru-baru itu sih Mas. Oh iya. Karena kita belum memiliki teman-teman yang ada di desa-desa lainnya juga. Iya, semoga ini nggak bisa menginspirasi lah teman-teman mahasiswa yang memang ingin menjadi relawan di sosial kemasyarakatan. Ini Kak ya, yang terakhir mungkin Kak Nur bisa memberikan saran atau masukan buat teman-teman mahasiswa yang mana ingin berkontribusi atau ingin terjun di dunia relawan sosial kemasyarakatan. Untuk mengawali itu bagaimana mungkin untuk saran Kak Nur? Sarannya untuk mahasiswa di sana, yaitu yang penting adalah kita menata niat kita terlebih dahulu. Kalau niat kita sudah kita tata, kita harus berani berada di depan. Kita harus berani memberikan ide-ide kita kepada pemerintahan ataupun sebuah komunitas. Tetap semangat pokoknya. Nah ini Kak, satu lagi Kak ya. Ketika kita ingin memberi itu, apakah kita harus menunggu kaya? Kita tidak pernah atau tidak harus menunggu kaya. Ketika kita mau memberi, kita lakukan langsung saja. Nggak usah menunggu-menunggu kita kaya dulu ataupun kita ada waktu luang dulu. Kalau memang kita ada, langsung kita lakukan. Terima kasih Nur untuk kehadirannya untuk hari ini. Ya, sama-sama Mas. Semoga sehat selalu. Amin. Dan ini komunitas Sobat Syukurnya bisa berjalan sampai 100 tahun ke depan. Amin, mohon doa restunya ya. Amin. Ya, terima kasih ya untuk teman-teman juga tentunya sudah stay menonton dari episode awal sampai akhir. Dan tak lupa juga teman-teman kru, terima kasih. Terus ini untuk teman-teman, saya ingatkan atau saya berikan sarannya kepada teman-teman ketika nanti sudah kembali ke desa, terutama bagi mahasiswa, paling tidak kita bisa memberikan sebuah gagasan baru yang tentunya bisa diterima oleh pemerintahan desa dan masyarakat yang ada di desa. Dan ketika teman-teman ingin buat komunitas, nantinya bisa konsultasi Kak Nur jika bingung ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. See you.